Sore guys, perkenalkan nama gue Junaidi Abdullah. Gue kuliah di STISIP Widuri dan gue ngambil jurusan di ilmu komunikasi. Nah ini gue ingin meminta keterangan dari narasumber gue mengenai properti yang ada di Jakarta. Mari kita ke lokasi. Kebetulan sore ini biasanya ada di lokasi. Oke guys, nah kebetulan gue bersama dengan narasumber gue atas nama Bapak Febiar Danang Sasongko SE BBA MMORGP. Nah kebetulan sudah bersama gue nih. Gue pengen menanyakan mengenai gimana sih Pak? Apakah sudah berapa lama menggeluti bidang bisnis properti Pak? Kalau bisnis properti sih sebenarnya udah lama ya, dari tahun 2006. Oke. Ya prosesnya memang up down, jadi artinya nggak semuanya lancar. Jadi dari 2006 ya Pak ya? 2006. 2006. Oke, sorry 2006. Sekarang masih 2023. Oke. Terus satu lagi Pak nih, kenapa Bapak memilih bisnis di bidang properti Pak? Karena prinsipnya ini kan kalau properti atau tempat tinggal, properti itu kan bagian dari kebutuhan pokok. Orang pasti butuh properti, kita biasanya rumah, biasanya kalau ada ya pada dasarnya kan dibutuhkan tempat tinggal. Manusia itu kan butuh tempat tinggal. Pasti orang mencari rumah. Itu sih kenapa awalnya menggeluti bidang properti. Terus secara umum Pak, berapa keuntungan yang Bapak dapat pada saat menggeluti bidang properti? Kalau keuntungan relatif, jadi nggak bisa. Ya kadang besar, kadang kecil, tergantung jenis pasar ya, jenis propertinya, segmen yang dibutuhkan dari konsumen. Karena kan kita nggak bisa konsumen yang punya budget menengah kita kasih yang atas. Jadi biasanya kita kembalikan ke konsumen kebutuhannya seperti apa. Oke. Jadi seperti itu Pak ya, tergantung kebutuhan. Terus apa yang Bapak lakukan Pak agar para pelanggan selalu merasa puas dalam pelayanan marketing Bapak? Sebenarnya gini, konsumen itu yang dibutuhkan adalah informasi. Ya, jadi kita sampaikan secara terbuka informasinya apa saja. Misalkan pada saat orang membeli properti itu kan ada biaya kita, ada biaya PJB, dan lain-lain. Nantinya kita sampaikan semua. Ya tentunya kan dari sisi properti pasti ya, dari sisi kita sebagai penjual properti kan dibutuhkan keuntungan dong. Nah itu pasti juga kita mau ya Pak, itu punya untuk sekian, biasanya kayak gitu lah, seperti itu. Dan biasanya kita juga kejujuran itu penting. Artinya kejujuran dan keterbukaan itu penting kan. Maksudnya gini, kenapa dibilang kejujuran? Ya kita nggak ada yang kondisi rumahnya seperti ini, memang dulu diperbaiki, terus ya jangan kita bilang bagus, begitu ditempati 3 bulan rusak. Nah itu kan artinya kita membohongi ya. Memang ya kita baru benarkan dengan kondisi rusak, ya kita ngomong ini kondisinya rusak seperti ini. Biasanya kita jual dalam kondisi apa adanya sih. Jadi Bapak menggeluti bidang propertinya di rumah aja atau apartemen Pak? Tergantung kebutuhan kan. Kebutuhan. Iya. Oke. Jadi ada dua ya, dua Bisa opsi ya. opsi. Ada. Sekarang Bapak aja butuh dari saya. Bapak butuhnya apa saya tanya? Enggak, saya menanyakan Bapak butuhnya apa? Saya bukan pembeli. Kayak Bapak mau beli gitu. Tidak Pak, tidak. Oke. Terus apakah ada cara lain Pak yang terpikir untuk meningkatkan penghasilan dari bisnis properti? Jadi selain Bapak di properti, apakah ada Bapak bekerja di sampingan atau apa? Sebenarnya gini,
berkecimpung di dunia asuransi. Asuransi. Oh, berarti Bapak ada dua bisnis ini ya? Ya kalau saya asuransi dan asuransi ya, ya. properti dan asuransi saya Saya tahu Pak, asuransi di apa nih Pak? apanya nih? Di maksudnya Bidangnya asuransi jenis apa gitu? Iya. Ya, kalau asuransi itu ada saya kalau sebetulnya saya di asuransi jiwa. Asuransi jiwa. Oke. Di asuransi jiwa jadi mengasuransikan jiwanya orang. Oh, iya ya, betul ya. Berarti kalau ada kecelakaan itu Ya, jadi gini, asuransi jiwa itu kan sesuatu hal yang tidak bisa diprediksi, unpredictable. Kejadian yang bisa tidak terprediksi. Itu di asuransi jiwa. Jadi kalau sesuatu yang bisa diprediksi itu biasanya di asuransi umum. Oke, jadi ada dua ya Pak ya? Ya, bidang properti dan asuransi. Terus ada lagi nih Pak, pertanyaan. Adakah suka duka Pak yang Bapak alami selama menjalani bisnis properti? Kalau ada, apa aja Pak? Oke, dalam menjalani satu bidang usaha itu pasti banyak suka dukanya. Ya, contohnya kayak di bisnis properti kita udah deal tiba batal. Terus kadang ada juga orang nanya udah survei dan lain-lain, oke, itu nggak tahu hilang. Oke, Ada kabar. berarti Sama. suka dukanya Ya. pada saat sudah ingin jadi Kalau di properti ternyata tidak jadi. nggak jadi, walaupun DP-nya kan ya. Yang repot itu biasanya gini, kalau udah deal orang itu DP, kadang repot ya kalau DP itu diminta full. Berarti itu bukan DP dong Pak kalau full. Jadi kita tanda jadi. Tanda jadi biasanya setengah Pak. Kalau DP itu setengah, tapi kalau misalkan full itu Ya saya sudah gitu tanda lunasi. jadi itu maksudnya oke, saya mau ke booking. Oh, booking. berarti Saya bukan booking. DP ya. Iya, booking. Ya, siap. Terus kalau di bidang asuransinya gimana Pak? Wah, kalau asuransi lebih banyak lagi suka dukanya. Contohnya apa Pak? Ya, kita nalangin. Namanya Karena apa? dalam proses di asuransi itu kan macam-macam apa sih kayak properti juga gitu. Sebenarnya ini kan masalah proses aja. Oke Pak, diminum dulu. Ya. Jadi gini, di asuransi itu pernah kita satu case sama sih, nilainya cukup besar. Kebetulan itu di akhir tahun gitu ya. Ternyata tiba-tiba batal. Nah, Ya, kita tahu itu ya. ya terus dukanya dukanya itu kita sih banyak dukanya pada dukanya kayaknya nggak seneng bener gitu ya, jarang seneng gitu ya. Banyak dukanya. Karena Bapak mengurusi jiwa ya. Iya, jadi jiwa ya. iya tiba bisnis udah jalan di tengah-tengah berhenti kayak gitulah banyak. Apa ya kalau produk yang perorangan itu dia apa ya istilahnya kalau di asuransi itu surrender. Surrender. Jadi polisnya berhenti di tengah jalan kayak gitu. Itu kadang ya nasabah juga nggak tahu gitu. Kita preminya full balik ya kita kan nalangin. Terus apa harapan atau keinginan Bapak setelah menjalani bisnis properti dalam kurun waktu selama ini? Jadi Bapak Ya. punya harapan apa ini? Sebenarnya sih harapannya Harapannya regulasinya yang jelas, terus terkait masalah ini kan rata-rata konsumen itu banyak yang melalui bank ya. Ya, terus regulasi terkait aturan di banknya juga, ya, perbankannya juga harus jelas karena ini kan saling berkaitan. Kalau masalah ya sekarang sih dibandingkan dulu, sekarang sih intinya kalau sekarang lebih mudah ya, artinya urusan kayak orang kalau mau beli properti dari sisi notarisnya pun udah bisa ngecek sertifikat secara online. Kalau bisa sih ya biasanya kalau masukan dari konsumen biaya notaris jangan kemahalan. biasanya berapa persen sih Pak? Kalau biaya ke notaris itu tergantung Biasanya luasan. kalau biasanya sih Gimana? biasanya ada kadang-kadang
pajaknya seperti apa Pak? Sekitar kalau saya pernah ngalamin itu dulu ada notaris yang patok di 5%. 5%. Itu pajak pembelian atau penjualan? Pajak pajak pembelian. Pajak pembelian. Berarti penjualannya beda lagi. Beda lagi. 5% juga Pak? 5% juga. Ada yang beda. Biasanya ada sepakat setengah-setengah. Ada total 5%, ada yang setengah-setengah, ada yang maunya 5%, 5% kayak gitu. Dua ya Pak ya? Terus ada nggak Pak kendala pada saat Bapak sudah deal nih? Dalam artian Bapak sudah menjual unit atau sudah menjual rumah, tiba-tiba itu gagal Pak di tengah jalan. Pernah ya Pak? Misalkan si pembelinya sudah DP nih Pak, sudah DP, terus Bapak sudah naik ke notaris, dan tiba-tiba di situ ada hilang kesepakatan gitu loh Pak. Pernah ya Pak? Ada beberapa kali. Ya nggak banyak sih, tapi ada satu ada yang ada. Apa tuh Pak yang Bapak rasakan pada saat ini sudah sedih, harusnya sudah jadi, tiba-tiba nggak jadi, sedih ya. Tapi Bapak tetap optimis ya. Iya, kan kita kan adalah sebagai apa ya, pihak ketiga yang menjual properti kan sekarang ada fee, ya kan itu tidak sih. Tapi kalau udah jadi kan kita dapat. Kalau udah kita biaya dan lain-lain entertain dan lain-lain itu Sudah habis ini. udah lumayan. Oke. Terus bagaimana sih cara Bapak mengambil untuk bisnis properti itu? Cara mengambil keuntungannya dari mana ya Pak? Misalkan, oh Bapak nih punya properti ini, misalkan harganya 2 miliar. Biasanya gini, kalau Apakah memang di markup kan harganya? enggak, kita lihat dari harga NJOP-nya sih. Oke ya. NJOP dulu kita lihat ya persen dimakan. Tadi kita sampaikan di awal, makanya kita sama penjual itu kan pemilik 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 propertinya juga kita sampaikan kalau biasanya sih seperti itu sih. Jadi kita lihat NJOP, kita kasih Pak ini kalau NJOP-nya biasanya harga pasarnya sekian. Jadi dari NJOP biasanya lagi 6%, dan dari situ baru kita ngomongnya kan kita makan sebagai fee dari penyalurnya. Atau izinnya gitu ya Pak ya. Oke. Apakah itu memang ada kendala pada saat Bapak sudah menyampaikan pada pihak pembeli? Misalkan, oh dia, Bapak ini ketinggian loh harganya, atau Pak ini Ya kita aja ya makanya kan kadang Bukan kan kendala. itu tergantung kesepakatan kita sama penjual. Oke, jadi Pemilik kesepakatan ya misalkan udah Pak ini aja harga biar segini, nanti Bapak ambil dari sini sekian sekian persen. Itu misalkan si penjual pemilik propertinya mau jual properti, dijual misalkan harga 1 miliar, ya kan? Kalau misalnya kita tuh kan jangan dimarkup, takutnya nggak laku. Ya kalau Bapak saya kasih fee sekian persen dari harga 1 M. Biasanya gitu tuh. Iya, si penjual ya Pak ya. Dari penjual. Iya. Tapi kalau dari pembeli, kira-kira Bapak dapatkan? Biasa ya balik lagi Pak, tergantung kesepakatan sebenarnya. Kalau memang si penjualnya tolong cariin dong rumah modelnya gini nanti saya kasih fee, Iya, iya. itu oke gitu kan. Kesepakatan Iya, tapi kalau misalnya yang go show ya kadang ada yang go show datang Pak, ini kita punya unit ini, kita rumah di sini, itu biasanya enggak. Terus ini nih Pak, bagaimana sih Kan orangnya fleksibel. bagaimana sih caranya Bapak menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga? Misalkan Bapak nih bidang properti, terus Bapak ada lagi pekerjaan asuransi, berarti kan Bapak sibuk sekali nih dengan Bapak. Nggak sekali sih Pak, 2 Nggak kali sekali. 3 kali bisa. Oh bisa ya, Sibuk ya. Bapak
properti ini bisa menjadi besar. Jadi propertinya misalkan propertinya ini cuma skupnya di wilayah Jakarta, terus Bapak ingin menciptakan atau punya angan-angan untuk bisa di Indonesia ini terkenal gitu. Apa Pak? Sebenarnya yang paling utama itu strategi sama sistem kerja. Strategi dan Strategi. Tadi kan kalau kita bilang mungkin ada agent properti yang dari harga asli di markup, yes. terus udah sepakat terus di markup, kayak gitu kan. Kalau kita enggak, kita ya udah sepakatannya apa, deal UM terus bagi jadikan sekian persen di Terus apa? Minum dulu Pak. ya Ini belum ada kopinya Pak. Air putih. apa biar sehat. Sorry ya Pak. Terus ini Pak, apakah selama menjalankan bisnis properti dari tim Bapak ini ada yang terjerat hukum? Ya. Karena mengalami penyalahgunaan dokumen, misalkan dokumen yang ini digandakan nggak, atau di dokumen itu Biasanya gini, kita disalahgunakan ya, nggak? jadi biasanya di awal kita sampaikan dulu kalau ada temuan kita panggil orangnya gitu ya, ini mau diberesin atau kita ke ranah hukum. Diberesin dapatnya nih Pak. Jadi misalnya gini, ini ada pernah kejadian kasus ada orang sewa ya, kita kan juga menyewakan ya, jadi Bapak menyewakan juga ya? menyewakan. Jadi kita sewa, ada orang yang mau sewa terus kita kasih unitnya, ternyata orang ini bermain di belakang gitu. Jadi sebenarnya dia tidak menyewakan unit itu melalui kita, jadi seolah dia langsung main sendiri. Nah, tapi perjanjian kerjasamanya pakai agent properti kita. Jadi bukannya di suratnya itu ya Pak, bukan legalitas ya, tapi dia main di belakang. Iya, Itu ya. iya, tapi kan secara kalau bicara secara hukum dia menggunakan kopsurat itu kan pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen. Nah itu ya kalau kita sih pada prinsip gini, selama ya kita menjaga kepuasan konsumen ya. Artinya kalau konsumennya nggak ada masalah ya kita nggak sama dia secara pribadi dari institusi dengan personalnya kita selesaikan. Kalau memang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan ya kalau kita nanti keluarganya ya, tapi ujungnya ya kita keluarkan. Jadi diselesaikan di internal Bapak aja. Tapi belum ada yang sampai ke hukum loh. Belum ada. Sama saat ini belum ada. Belum ada ya. Jadi terima kasih ya dengan karyawan Bapak ya. Kan kita sangat jujur gitu Ya, ya. karena pada prinsip gini, kita kalau menjadikan satu bidang usaha terus kita hire orang, ya satu yang paling penting adalah keluarga. Gimana kita bisa membentuk satu suasana kerja itu menjadi satu yang keluarga. Itu studi kata keluarga. Kedua, ya artinya gimana caranya mereka bisa merasa perusahaan ini punya rasa memiliki. Artinya kan kalau dia sudah punya rasa memiliki, dia akan menjaga jangan sampai perusahaan ini tutup gitu. Itu yang paling penting. Terus Bapak ini kan bisnis di bidang properti ya. Berarti Bapak menjalankan sewa menyewa, jual beli apartemen. Kira-kira ada berapa ini Pak yang Bapak miliki? Di apartemen khususnya ini Pak. Milik saya pribadi atau Yang Bapak kelola, yang Bapak kelola. kalau apartemen saya sih nggak banyak. Nggak banyak Pak. Kira-kira berapa ya Pak jumlahnya Pak? Ya paling banyak 5. 5 ya. Oke, itu yang disewakan. Ya, karena kalau apartemen itu kan Agak sulit ya Pak ya. sulit. Rata biasanya mereka kalau apartemen itu yang membeli apartemen itu keluarga muda. Oh, Jadi keluarga Iya, itu nikah, keluarga itu. nggak usah ya. Nggak usah. Keluarga rumahnya biasa rumah Pak. oh siap gitu Pak. Karena ada banyak ini kecil ya Pak ya. Luasannya ya kan sistemnya memang terbatas gitu.
Kalau marketing ya. Oke. Terus apakah ada dari owner properti yang Bapak kelola ini sangat kritis Pak? Dalam artian, saya misalkan, saya owner jadi Pak, saya owner apartemen, saya udah titip ke Bapak nih. Pada saat saya titip ke Bapak, saya selalu banyak tanya nih ke Bapak. Ya itu sih wajar sih Pak. Ada owner yang seperti itu Pak? Ya wajar sih pasti yang wajar. Rata-rata ya. Maksudnya ada nggak Pak? Ada ya rata-rata memang begitu. Contohnya seperti apa Pak? Iya. Ya pasti gini kan kalau misalkan nah kalau dia jual kan ya artinya si pemilik atau ownernya kan dia akan dia tahunya dijual dengan kondisi begitu. Ya. Biasanya yang kredit tuh sewa Pak. Sewa. Nanti kalau apartemen saya rusak siapa nih yang benerin? Penyewa yang agak sedikit Bukan. rewel ya Pak? Pemilik. Iya nanti sekarang gini saya saya sewain terus nanti kalau oleh agent properti yang bertanggung jawab dengan kondisi unitnya siapa? Oh, Nah itu nanti di kita ada tuh kan ada kursi, ada apa, cara kalinya gitu. Biasanya ada pemilik ya. Terus depositnya dikasih ke siapa? Nanti kalau ini ya biasanya kayak gitu sih wajar lah. Karena kan dia pemilik, dia sewakan dengan kondisi rapi, bagus. Maunya orang luar itu penyewa luar itu dalam kondisi awal kan. Tapi lagi ya. Iya. Itu pada saat Bapak kembalikan apartemen itu, misalkan tadi kan agak kritis tuh si ownernya. Misalkan ada yang bolong nih Pak, contohnya kayak plafon kan atau keramiknya pecah. Berarti Bapak harus benerin lagi tuh. Iya, karena kan ada sendiri ya deposit. Oh, ada biaya deposit, berarti di belakang ada deposit itu Pak. Oh, oke. Kalau Iya, misalkan nanti- Pak, contohnya kalau orangnya itu si penyewanya itu kabur, ya, terus depositnya ini melebihi harga yang harus Bapak perbaiki ya Tanggung jawabnya agent. Oh, berarti yang menjawab intinya Bapak ini. Berarti suka duka di sana ini ya Pak. Banyak dukanya kan. Oh, banyak sekali ya itu. Sudah sih Pak, sampai itu aja. Terima kasih untuk Seru kan? apa namanya? Keterangan yang dari yang Bapak pernah lakukan. Terima kasih ya Pak Dalam. Ya, sama-sama. Lanjut. Sehat selalu Pak. Sukses selalu. Sukses. Terima kasih. Oke guys, terima kasih. Gue sudah mewawancarai narasumber gua. Kuliah Widuri aja, widuri.ac.id.